Pak Ibadah tadi. Ya, boleh. Ungkap pengalaman. Ada tiba terus ya partisipasi. Biasa sih. Lancar sih. Boleh mulai aja ini? Ya, boleh nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, saya membuka acaranya di angkot karena dalam perjalanan pulang. Kebetulan tadi memang sedang tidak full belajar, jadi dipulangkan lebih cepat. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara diskusi budaya positif ini dengan para pembicara, yaitu Ibu Wida Dewiarti SPD, Bapak Dadang Ramdhani SPD, Bapak Kokom Komarudin SPD, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materinya. Nanti akan secara bergiliran beliau menyampaikan materinya. Untuk pertama akan disampaikan oleh Ibu Wida pemaparan materinya. Kepada Bu Wida saya persilahkan. Ya, terima kasih, Miss. Bu Wida ada? Ya, cek. Ya, Udah kelihatan? Oke. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang menuju sore ya ini. Mudah-mudahan masih semangat di Ya, semangat, jam-jam Bu. di jam-jam rawan ya sebetulnya ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia mengikuti atau menerima undangan dari kami bertiga terkait pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 di pembelajaran calon guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Di sini kita akan sharing ya Bapak Ibu. Akan sharing mengenai budaya positif di sekolah. Kami bertiga di sini bukan artian yang paling paham mengenai materi ini, tapi akan mencoba memaparkan atau menginformasikan ulang mengenai materi yang kami dapatkan di beberapa minggu yang lalu mengenai budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya mulai, saya akan coba menampilkan sebuah video. Sebentar. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Ya, ada, Bu. Baik, coba kita lihat video ini. Insya Allah video ini berkaitan dengan materi kita yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai budaya positif. Ini adalah Beberapa budaya video positif di menakjubkan Jepang. seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap,
Mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekeping nyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Baik Bapak Ibu, saya stop videonya, sudah tergambar mungkin ya. Kenapa saya pilih video Jepang, karena memang Jepang terkenal dengan disiplin, negara yang sangat disiplin. Dari gambaran tadi kita bisa mencatat bahwa di Jepang kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap remeh itu dilakukan dan ternyata itu akan membentuk karakter. Nah, di Jepang sendiri di mana negara lain fokus dalam fokus pada pendidikan akademik, tapi di Jepang di usia-usia pertama siswa itu fokus pada tata krama dan kedisiplinan. Nah, dari tata krama dan kedisiplinan ini akan terbentuknya suatu karakter, dan karakter baik ini tidak bisa terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, tidak bisa terbentuk dalam waktu 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Itu membutuhkan waktu. Di Jepang sekolah kita sama tidak akan terbentuk dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin kita bisa mulai dari sekarang, bisa mulai dengan sharing pemahaman tentang budaya positif ini mulai dari sekarang dan untuk bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing.
Kemudian saya akan lanjutkan, mohon izin share screen. Nah, apa itu budaya? Seperti yang tadi kita lihat dari video, bahwa budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Jadi bukan orang per orang, budaya itu tidak bisa sukses terbentuk kalau orang per orang. Jadi harus tim atau kelompok orang. Kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, apa itu budaya positif di sekolah? Artinya budaya positif yang terjadi di sekolah, yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Dalam materi budaya positif di sekolah ini, kita akan fokus pada 3 kata atau 3 padanan kata. Yang pertama yaitu budaya positif, kemudian yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga adalah keyakinan-keyakinan universal. Nah, keyakinan-keyakinan universal ini akan kita bahas setelah ini. Selanjutnya, kita akan lakukan aktivitas sebentar, Bapak Ibu, yang akan tentunya akan membantu kita dalam memahami apa itu budaya positif dan disiplin positif. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kita semua lakukan aktivitas ini. Pertama, silahkan kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Nah, setelah dikepalkan, coba bayangkan Bapak Ibu, di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu tersimpan suatu barang yang dirasa sangat berharga untuk kehidupan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tentunya harus menjaga benda itu supaya tidak diambil orang lain. Bapak Ibu menjaganya dengan sekuat tenaga. Nah, sudah seperti itu. Nah, sekarang coba bayangkan di samping kiri atau kanan Bapak Ibu ada seorang teman yang mencoba untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang isinya tadi barang yang berharga tadi. Nah, teman Bapak Ibu ada yang mencoba membuka kepalanya itu dengan cara membujuk, ada juga yang menghardik, kemudian ada juga yang mengintimidasi, terus mungkin ada yang marah, ada yang menggoda, menggelitik, dan lain-lain. Atau bahkan ada yang memberikan uang supaya Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, sudah seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, saya ajukan 2 pertanyaan. Bapak Ibu bisa menulis jawabannya di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Kalau akan membuka, kenapa? Kalau tidak akan membuka, kenapa? Boleh, silahkan ditulis jawabannya di kolom chat. Jadi coba saya lihat. Tidak akan membuka ya. Ada lagi? Tidak akan membuka karena sangat berharga. Tidak akan membuka karena harga diri harus dipertahankan. Kemudian, dia tidak akan membuka karena saya mempertahankan sesuatu yang berharga bagi saya. Nah, rata-rata tidak akan membuka ya Bapak Ibu, karena memang alasannya sangat berharga. Tidak mau barang yang Bapak Ibu punyai itu dimiliki oleh orang lain. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang memegang kendali kalau begitu Bapak Ibu? Yang memegang kendali untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sendiri atau orang lain?
Ya, saya sendiri, ya. Tidak ada orang lain yang bisa membuka tangan kita selain kita sendiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, betul ya, saya sendiri yang akan membukanya. Tidak bisa orang lain mengontrol diri saya untuk membuka tangan. Ini berkaitan dengan teori kontrol. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, teori kontrol, yaitu teori yang menjelaskan bahwa siapa yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Nah, yang harus kita rubah. Nah, sebetulnya ini miskonsepsi ini sudah melekat pada diri kita dan sekarang kita sudah tahu bahwa itu salah dan kita akan berusaha merubah itu. Nah, apa itu miskonsepsinya? Yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi dalam konsep ini guru bisa mengontrol murid. Padahal sudah kita tahu bahwa tadi dalam hal sepele saja, dalam hal membuka tangan saja orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu dengan murid. Murid hanya bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa. Kemudian yang kedua, bahwa penguatan positif atau bujukan atau pujian atau rayuan itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu miskonsepsi atau konsep yang salah. Jadi kita tidak bisa selamanya memberikan bujukan, kita tidak bisa selamanya memberikan rayuan atau gombalan mungkin ya, karena itu dirasa efektif dan bermanfaat. Sebetulnya itu tidak sangat efektif sama sekali. Bisa dirasa efektif karena memang hanya untuk sementara gitu. Jadi kalau dia tidak ada bujukan, dia tidak ada rayuan, tidak akan melakukan aktivitas yang benar seperti itu. Nah, yang ketiga, konsep yang salah yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan merupakan karakter. Nah, sebisa mungkin kita menyampaikan kritik dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk kalimat negatif. Nah, sekarang kita di materi ini kita akan belajar bagaimana kita memberikan kalimat positif, bagaimana kita melaksanakan disiplin positif. Jadi sebenarnya kita ubah paradigmanya dari kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Kemudian yang keempat, konsep yang salah yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk berkuasa. Nah, kita anggap bahwa orang dewasa pasti berkuasa daripada anak kecil gitu. Nah, itu sebuah konsep yang salah, kita harus merubahnya. Nah, kemudian berkaitan dengan budaya positif, kita akan selalu bersinggungan dengan kata disiplin. Karena budaya dan nilai positif itu salah satu penunjangnya itu disiplin positif. Jika disiplin positif sudah berjalan di lingkungan sekolah, maka budaya positif akan berjalan dengan sendirinya atau akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, begitu mendengar kata disiplin, rata-rata kita berpikiran bahwa disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Kemudian disiplin itu berhubungan dengan keterpaksaan. Disiplin pun berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, saya pernah mengadakan survei Bapak Ibu di suatu kelas. Saya dari 36 siswa di kelas tersebut, saya bertanya pada mereka, apa yang kalian pikirkan tentang disiplin? Ya, seperti tadi, paksaan, hukuman, dan lain-lain. Nah, di antara 36 itu, saya tanya siapa yang merasa nyaman dengan disiplin. Semua mengacungkan tangan, merasa tidak nyaman. Jadi tidak ada satu orang pun di kelas itu yang merasa nyaman dengan kata-kata disiplin. Nah, berarti itu ada masalah dengan kata disiplin itu. Nah, kita coba rubah paradigmanya bahwa disiplin itu memang bukan hal yang negatif, tapi kita rubah paradigmanya bahwa disiplin itu merupakan sesuatu hal yang positif. Nah, berkaitan dengan disiplin, kita akan bersinggungan dengan tingkah laku, ya, tingkah laku atau perilaku manusia. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berperilaku positif karena untuk menghindari hukuman. Misalnya siswa mengerjakan tugas, itu untuk menghindari nilai yang jelek.
dari guru. Nah, kemudian perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya siswa mengerjakan tugas untuk mendapatkan pujian dari guru. Nah, yang kedua ini merupakan motivasi eksternal, artinya motivasi yang timbul dari luar diri mereka sendiri. Nah, ini bersifat sementara Bapak Ibu, tidak bisa selamanya begitu, karena begitu mereka tidak ada hukuman, begitu mereka tidak mendapatkan pujian, aktivitas mereka tidak akan berlangsung. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri. Artinya, ketika mereka melakukan sesuatu, itu mereka sadar bahwa kebaikannya untuk saya apa, keburukannya untuk saya apa. Nah, itu kebaikan, keburukan itu yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus dipahami siswa, yang harus diyakini siswa bahwa apa yang saya lakukan pasti ada nilai kebaikan dan nilai keburukan. Jadi, otomatis kalau kita tahu nilai kebaikan dan keburukan, kita akan memilih nilai kebaikan. Sehingga siswa akan memilih melakukan aktivitas tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bersifat positif, yang bersifat baik, yang harus diyakini siswa, yang harus dipahami siswa sebagai motivasi kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, kalau misalnya saya pergi ke sekolah, motivasinya hanya untuk ujian, ya itu bukan nilai-nilai kebajikan. Motivasi kita untuk ke sekolah, pergi ke sekolah, datang ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dijadikan motivasi kita dalam melaksanakan proses disiplin positif. Nah, kalau di awal tadi bahwa disiplin itu berhubungan dengan hukuman, nah sekarang kita rubah, hukuman itu dijadikan konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, itu sangat berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersifat positif. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi begitu misalnya siswa melakukan pelanggaran, langsung dihukum sama gurunya. Datang terlambat, langsung lari. Nah, itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi, itu hasil kesepakatan bersama. Artinya kalau siswa datang terlambat, itu konsekuensinya A, misalnya. Itu sudah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, itu harus dilaksanakan sebelumnya itu keyakinan kelas dulu. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Berbeda dengan hukuman. Nah, hukuman biasanya siswa tidak dilibatkan, siswa tidak diberi kesempatan untuk berargumen begitu. Jadi itu biasanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan hukuman dan siswa yang menerima hukuman. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis gitu. Nah, kita akan melihat perbedaannya mana yang lebih baik diterapkan pada siswa, apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, kita bisa mengenali kesimpulan sendiri ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi lebih baik diberikan daripada hukuman. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Berhubungan dengan disiplin positif akan sangat berhubungan sekali dengan keyakinan kelas. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Dadan. Baik, saya kembalikan lagi ke Miss Karin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wida atas pemaparan. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti saja ya Bapak Ibu setelah kita mendengarkan seluruh materi. Ya. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dadan Ramdhani. Kepadanya kami persilakan. Tes. Jelas, Bu? Ya, jelas Pak. Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karin yang sudah membantu kami meskipun masih di dalam perjalanan. Saya akan melanjutkan materi dari Ibu Wida, yaitu tentang keyakinan kelas. Izin share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu?
Sudah, Ya, Pak. sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan di SMP Negeri 1 Cisalak dan SMK Bintara, kemudian SMK 3 ya, Bu Wida teh. SMK 2 ya? SMK 2. SMK 2 ya. Cuman A2 di Sumedang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi melanjutkan dari apa yang sudah diungkapkan dan disampaikan oleh Ibu Wida tentang budaya positif, salah satunya yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Nah, karena kalau peraturan itu keluarnya dari motivasi dari luar. Kalau keyakinan berarti mereka meyakini bahwa sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh mereka. Jadi intrinsik gitu ya, keyakinan, motivasi intrinsik. Dan kebutuhan dasar manusia sangat berpengaruh terhadap budaya positif yang tumbuh dari murid-murid. Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Sebentar. Nilai-nilai kebajikan universal kita sebut sebagai suatu keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi Bapak Ibu, seperti apa yang tadi disampaikan, kalau peraturan itu kadang-kadang mereka hanya mematuhi karena takut dihukum, takut dimarahin. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas mereka yang membuat keyakinan sendiri, yang membuat kesepakatan sendiri, dan mereka pun yang melakukannya begitu. Kemudian bagaimana dengan pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini kadang-kadang di dalam kelas itu atau di dalam peraturan-peraturan di sekolah itu peraturan itu dibuat ada pernyataan yang masih bersifat negatif. Misalkan dilarang membuang sampah. Nah, kita rubah menjadi kalimat atau pernyataan yang positif. Jadi misalkan buanglah sampah pada tempatnya begitu. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang lain atau pernyataan-pernyataan yang lain yang mesti kita rubah menjadi bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau menurut saya dan rekan-rekan di SMP Negeri 1 Salak, sekitar 7 atau sampai dengan 9 pernyataan cukup untuk disepakati atau membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jangan sampai di lingkungan itu dibuat keyakinan kelas tetapi tidak mendukung gitu loh. Jadi disesuaikan dengan apa yang lingkungan tersebut tidak keluar dari lingkungan yang sulit diterapkan gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seyogianya untuk keyakinan kelas semuanya harus berkontribusi.
jangan sampai ada siswa atau murid yang tidak menyampaikan gitulah. Kita dengan siswa bercurah pendapat untuk membentuk keyakinan kelas dan disepakati oleh kita dengan siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekiranya perlu dirubah melihat kondisi kelas dan lingkungannya, boleh nanti ditinjau kembali dan dirubah kembali sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas tersebut. Kemudian bagaimana prosedur penyusunan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster. Jadi dicatat, kemudian ditulis di kertas yang besar, misalkan di kertas karton dan sebagainya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jika masih ada kalimat-kalimat atau pernyataan yang negatif, kita ganti, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian dari semua siswa pasti kemungkinan ada yang sama gitu ya dari keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka. Maka itu bisa ditinjau ulang, kemudian disatukan supaya nanti tidak terlalu banyak gitu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat ya ada tadi. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, ini jadi untuk meninjau keyakinan kelas kita melakukan bersama-sama dengan siswa gitu. Jadi mana yang akan dipakai, mana yang tidak perlu dipakai disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, setelah ditinjau ulang, kemudian semua harus menyetujui dan menandatangani keyakinan tersebut, begitu, agar kita sepakat, agar mereka merasa bertanggung jawab apa yang mereka yakini, begitu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi sebanyak 7 sampai 9 keyakinan kelas atau kesepakatan nanti kita tempel di dinding kelas gitu, supaya nanti siswa-siswa bisa melihat keyakinan yang mereka buat sendiri. Kemudian nah ini gambar ilustrasi ini tentang peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berawalnya itu dari peraturan kelas gitu. Jadi kumpulan peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas yang seperti tadi sudah saya sampaikan, dari peraturan itu kan mungkin ada kalimat-kalimat atau pernyataan yang negatif. Nah, di keyakinan kelas dibuat menjadi pernyataan yang positif. Nah, setelah keyakinan kelas akan tercipta lingkungan positif. Nah, setelah lingkungan positif, maka akan mewujudkan budaya yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita.
Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia tersebut? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, contohnya rasa aman, kesehatan, tempat tinggal, dan makanan. Nah, kadang-kadang saya sendiri merasakan dan mengalami hal yang merasa emosi begitu ya, ketika siswa terlambat masuk kelas dan mereka membawa makanan, mungkin dia lapar gitu kan, karena kalau memang pada saat pembelajaran mereka di kondisi lapar pasti tidak akan kondusif gitu. Nah, kadang-kadang saya tidak sampai ke sana gitu. Ketika saya mendapatkan materi ini, saya merasa disadarkan lah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pasti merasakan hal yang sama mungkin ya. Kadang-kadang kesel gitu kan, kadang-kadang emosi begitu. Tetapi ya memang seperti itulah dilema lah gitu ya pada saat di kelas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok, diterima dan disukai dan diperhatikan. Nah, jadi siswa itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi menjadi kebutuhan bagi mereka untuk diperhatikan oleh gurunya. Kadang-kadang kita dengan tidak sadar memperhatikan kepada yang pintar gitu ya, kepada yang menonjol kemampuan pengetahuan dan keterampilannya gitu ya. Yang lainnya diabaikan gitu. Nah, mungkin bisa dirubah mindsetnya menjadi semua orang itu, semua siswa tersebut harus diperhatikan gitu, termasuk siswa-siswa yang yang masih kurang dari sisi pengetahuan atau masih belum baik lah, kurang baik lah dari sisi sikap. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dianggap berharga, didengarkan, dihormati, dan dituruti keinginannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, mencoba hal baru, dan kemandirian. Jadi siswa membutuhkan untuk memilih, gitu. Jadi kita jangan memaksa siswa untuk hanya memilih satu pilihan saja, gitu. Biarkan mereka memilih sesuai minatnya, gitu, supaya mereka merasa dihargai, gitu ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bermain, dan tertawa. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya kita juga butuh tertawa ya, butuh bermain ya, butuh refreshing dengan teman-teman begitu. Nah, siswa juga sama. Jadi dalam hal belajar, ketika siswa sudah tidak fokus dengan pembelajaran, ya buatlah mereka dengan dunia mereka sendiri begitu. Buatlah mereka senang, buatlah mereka tertawa gitu. Jadi 5 kebutuhan ini sangat penting sekali untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian, nah ini terakhir, mungkin semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, mungkin jika ada yang tidak terpenuhi, nah mungkin saja seorang siswa atau bahkan orang dewasa pun melakukan hal-hal yang negatif gitu, hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi saya harap setelah saya juga sama baru mendapatkan ilmu Bapak Ibu tentang
hal ini gitu kan, tentang keyakinan kelas, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Memang ini tidak mudah begitu. Ini tugas kita bersama, pelan-pelan kita berubah mindsetnya, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa tercapai begitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kokom tentang 5 posisi kontrol sebagai guru dan restitusi ya. Mungkin itu saja dari saya. Pada Ibu Karin, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadan, sebelumnya saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau keyakinan kelas itu sama dengan kita bilang, keyakinan kelas itu sama dengan kayak kontrak belajar kita dengan siswa di awal semester gitu ya Pak ya? Bisa dibilang seperti itu? Bisa. Jadi keyakinan kelas tersebut kita buat menjadi keluar dari mereka sendiri gitu Bu. Misalkan gimana nih, apa yang kita butuhkan, harus seperti apa kita nih di kelas begitu. Misalkan harus bersih Pak, nah berarti kan harus menjaga lingkungannya begitu. Berarti membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya begitu ya. Kemudian datang tepat waktu seperti itu. Nah itu budaya-budaya tersebut harus ditumbuhkan dan muncul dari siswa sendiri. Gitu Ibu Karin Manawi Panginten Katampi. Termasuk ke gurunya misalnya kalau saya bikin kontrak belajar dengan siswa gitu Pak. Ibu akan masuk 15 menit setelah bel misalnya gitu. Tapi ternyata datang setengah jam. Nah itu gitu, itu teh benar Bu. Itu teh kadang-kadang balik lagi kepada kita ya. Jadi memang kalau memang harus dituntun oleh kita, kita harus menjadi tauladan yang baik bagi mereka. Datang tepat waktu, aika budak arika kurang sorangan kalah terlambat gitu nya bawa pom gitu. Rumaos abdi oge gitu. Tetapi memang harus dirubah gitu dari sekarang gitu. Begitu Bu Karin. Iya, siap Bapak. Ya. Untuk materi terakhir mungkin Pak Kokom, mangga Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Karin waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Karin yang memberikan waktunya untuk menyampaikan materi tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan sebelumnya saya sapa semua rekan-rekan Pak Dadan, Bu Wida, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Baik, untuk selanjutnya, tentunya setelah kita melihat tadi tayangan dari Bu Wida, terus kita tertanam dalam diri saya pribadi, terutama itu adalah sebuah cita-cita saya pribadi, orang tua di sekolah, dan tentunya orang tua siswa apabila kehidupan kita ataupun karakter anak seperti yang ditampilkan oleh Bu Wida. Nah, itu adalah salah satu cita-cita kita semua, menjadi membiasakan budaya positif. Nah, budaya positif akan timbul, kalau kata tadi Pak Dadan dikatakan budaya positif akan timbul apabila ada lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif terutama kita di sekolah tentunya akan terbentuk kalau ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kembali lagi kata Pak Dadan tadi ada peraturan kelas. Tapi tentunya kita sebagai pendidik harus tahu betul bagaimana cara penerapan keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, bagaimana apabila ada siswa atau anak didik kita yang melanggar terutama dalam keyakinan kelas. Nah, itu perlu kita ketahui, dan izin saya share terlebih dahulu ya.
perlu kita yakini rekan-rekan semua, tentunya dalam diri kita itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan ada siswa yang melanggar, itu macam-macam posisi kita. Makanya untuk hari ini yang pertama akan saya bahas tentang posisi kontrol. Apabila kita menghadapi siswa yang lupa atau hilaf melanggar keyakinan kelas. Bagaimana sikap kita dalam penerapan kedisiplinan tersebut? Nah, itu perlu dikaji ulang, Ibu Bapak semua. Apakah dalam mendisiplinkan siswa atau penerapan disiplin terhadap siswa itu apakah berpusat pada anak, memerdekakan anak, atau memandirikan anak, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, terutama ini untuk diri saya pribadi, Pak Dadan, Bu Wida, dan rekan-rekan semua, mengingatkan saja apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka kita harus ingat posisi kita itu ada 5 sebetulnya, dan tidak tahu posisi kita ya di mana gitu Ibu ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, baik yang akan sampaikan yaitu 5 posisi kontrol. Ada yang pertama ada posisi penghukum. Nah, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, apabila guru posisinya sebagai penghukum, tentu biasanya pada dan kata murid biasanya itu guru galak gitu ya. Nah, biasanya sifat Ya, abdi pisan, Pak. Duh, ya seperti itu. Gitu. rumawas ya. Mata ini yang paling bahaya kita, termasuk saya juga Pak Dan, di mana anak memberikan gelar kepada kita kadang-kala, oh Pak Okom galak, awas saya guru galak kan, itu perlu dikaji ulang kembali apakah kita menjadi posisi penghukum atau bukan. Nah, ini kalau kita posisi penghukum, biasanya seorang penghukum itu biasa nadanya tinggi apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas misalkan. Nah, ini biasanya dipanggil, terus dimarah-marahi sambil dibentak, sambil ditunjuk-tunjuk seperti itu misalkan. Sambil berkata suara nada keras, itu adalah posisi penghukum. Nah, tentunya itu membuat ada nilai negatifnya, di mana si anak kemungkinan akan menyimpan dendam gitu pada dan biasanya gitu, apalagi anak sekarang kan gitu, gimana misalkan anak yang kurang paham tentang keyakinan kelas dan dimarahi oleh guru, tentunya akan menyimpan dendam dalam dirinya. Ya misalkan ada ya negatifnya, ada yang mempesan ban motor atau mencoret-coret mobil misalkan guru dan sebagainya, itu timbulnya karena merasa tidak sadar akan pelanggaran keyakinan yang telah dibuat, makanya timbul dendam. Maka itu apabila kita di posisi penghukum seperti itu akibatnya. Dan untuk selanjutnya ada posisi membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah. Itu biasanya apabila ada siswa yang melanggar, beliau atau guru selalu mengatakan, kamu ini membuat ibu kecewa, seperti itu. Nah, mungkin bahasanya pun seperti suara memelas, halus, sedih gitu. Dan tubuhnya pun merapat pada anak dan lesu gitu. Seolah-olah si anak itu yang bersalah gitu, mengecewakan guru. Nah, ini justru hasilnya lebih bahaya lagi gitu Ibu Bapak semua, di mana mereka akan tertanam dalam diri mereka satu kesalahan tapi tersimpan selamanya merasa bersalah, tidak berguna. Maka akan timbul selamanya dalam pikiran dan hatinya dia menjadi anak yang tidak berguna. Ini yang paling bahaya juga ini. Dan selanjutnya ada posisi teman.
Nah, kalau posisi teman, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini di mana biasanya kalau posisi seperti ini ada negatifnya pun juga, di mana anak akan selalu tergantung kepada guru tersebut yang merasa mereka anggap salah, dan bahkan dan salah satunya ini saya pribadi ya, selain tadi posisinya penghuni baru sadar setelah mengikuti CGP ini, di mana dapat ilmu anak diposisikan bagaimana cara anak lebih dekat kepada kita, nah gitu. Terus si anak teh jadi keenakan tentunya gitu, sampai-sampai bahayanya ibu bapak semua ternyata dia tidak mau sama guru lain gitu. Padahal yang lebih bagus, lebih pintar, lebih perhatian daripada saya itu banyak. Nah, ini paling bahaya tentunya. Makanya anak akan selalu ketergantungan kepada kita yang memposisikan anak sebagai teman apabila melakukan pelanggaran keyakinan kelasnya. Dan untuk selanjutnya ada posisi yang kelima, di mana posisi yang kelima itu adalah sebagai posisi pemantau, di mana memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita tergantung kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dalam diri kita sebagai guru itu tertanam rasa tanggung jawab, ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, gimana posisi pemantau? Ini misalkan ada anak yang melanggar keyakinan atau konsekuensi yang telah dibuat, misalkan ada melanggar keyakinan kesiangan 15 menit terlambat akan mengerjakan tugas misalkan, atau harus menyelesaikan tugas pada jam istirahat, tidak boleh makan. Itu kalau kita di posisi pemantau, karena kita udah mempunyai konsekuensi seperti itu, anak selalu diawasi seperti itu. Pas istirahat, orang lain istirahat, dia karena melanggar kedisiplinan, yaitu keyakinan, dia mengerjakan tugas, orang lain istirahat, makan atau jajan, mengisi sarapan atau yang lainnya supaya rasa lapar itu hilang, tapi dia mengerjakan tugas dan tidak bisa kemana-mana karena ada seorang guru yang posisi pemantau. Guru pun ikut memantau, terus mengawasi ini. Nah, ini tentunya akan menghasilkan murid yang melakukan pelanggaran tersebut akan merasa tertekan, di mana dia akan tertekan kebebasannya dalam hak-haknya, walaupun itu pun bisa dikatakan karena siswa tersebut, tapi dalam posisi tersebut guru memang kurang tepat gitu. Nah, untuk selanjutnya ada yang posisi terakhir. Nah, di sini ada posisi manajer. Kalau posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, misalkan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran ataupun khilaf, melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang telah dibuat bersama, terus guru itu mempersilahkan saja kepada siswa atau murid yang melakukan kesalahan tersebut dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dia lakukan sendiri. Nah, seorang manajer itu tentunya telah memiliki keterampilan di mana ada posisi teman maupun pemantau dan lain sebagainya. Nah, ini di mana di sini siswa melakukan kesalahan, makanya kembalikan lagi kepada siswa gitu, dan solusinya pun terhadap siswa kembali. Dengan demikian siswa merasa
nyaman, bertanggung jawab, dan akan kembali lagi mereka akan sadar pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, dan mereka pun tahu bagaimana konsekuensi apabila melanggar tersebut. Nah, insya Allah dengan demikian siswa akan merasa sadar dan tidak akan melakukan pelanggaran kembali. Nah, itu tentang posisi kita. Nah, rekan-rekan Ibu semua, apakah tentunya kita tinggal pilih nih, kira-kira di posisi yang mana apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, nanti Ibu bisa curhat saja ya sambil berjalan di chat ya Bu Wida ya. Nanti misalkan saya posisinya di posisi penghukum misalkan. Atau posisi misalkan ada saya mau udah mahir nih bikin anak yang manajer misalkan. Nah, itu silakan Ibu posisi Ibu di mana sekarang. Ya kita sambil Kamu kan apa ini udah kok. Nah, gitu pada dan emang seperti itu Abi Sami gitu ya. Ternyata betul perlu belajar lagi, dan alhamdulillah akhirnya ya ketemu sama senior Pak Dadan, Bu Wida ya gitu, mudah-mudahan gitu. Ya, dan semua rekan-rekan yang hadir di sini juga tentunya kemungkinan Pak Dadan dan pasti ada yang udah sampai manajer kayaknya seperti itu. Betul. Ya, dan luar biasa lah, mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaan kita menjadi posisi yang lebih baik sebagai guru gitu. Nah, untuk selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini kenapa harus saya bahas? Karena ini perlu kenapa? Yaitu apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan atau kelas atau keyakinan kelas, itu tentunya akan membuat anak down atau membuat anak misalkan merasa bersalah karena posisi kita yang tadi kurang pas ya, posisi kontrolnya di mana. Tentunya harus ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dikutip dari salah satu karangan Gosen tahun 1996. Nah, ini salah satunya ada di segitiga restitusi. Nah, ini rekan-rekan semua ada yang perlu kita pahami, ada menstabilkan identitas. Nah, yang ini di mana menstabilkan identitas ini merupakan bagian untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan atau keyakinan karena sedang mencari, biasanya itu karena ingin menemukan jati diri, kemungkinan ya rata-rata Pak Dadan kalau di level SLTA termasuk di SD saya sendiri, anak nakal itu timbul karena menginginkan jati diri yang kuat dalam arti yang negatifnya gitu. Jadi balangor jadi ya balat gitu. Nah, gitu. Nah, ini perlu ada proses menstabilkan identitas. Nah, itu misalkan anak kita dekati, misalkan ya seperti misalkan tanyakan kepada anak yaitu berbuat salah itu misalkan, karena anak kan perlu dukungan juga sebetulnya. Nah, di sini misalkan kita kasih penerangan di mana dalam menstabilkan identitas anak itu jangan langsung kamu salah, enggak, tapi kita beri beri dukungan, bukan kesalahannya, beri dukungan kepada mereka untuk lebih baik, di mana misalkan anak yang berbuat salah itu kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, bukan benar, tapi tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya seperti itu. Misalkan
ya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Kan anak akan tergugah, berarti saya juga masih ada kesempatan untuk berbuat baik, itu tidak ada salah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu segitiga yang dijalani, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita membuat anak itu berpikir ya bahwa emang berbuat salah itu misalkan wajar karena kita itu manusia tempat bersalah. Tapi tentunya kita harus divalidasi tindakan yang salah tersebut ya. Karena apa? Karena anak kemungkinan melakukan kesalahan itu ada alasannya. Nah, tanyakan kepada anak, misalkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu tentunya anak merasa akan mencurahkan seperti itu pada dan Bu Ida ya. Mungkin curahkan, saya berbuat salah teh gini 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 misalkan. Karena terpaksa, karena mencari identitas saya misalkan supaya lebih kuat, ayah balat seperti bahasanya gitu pada dan. Nah, seperti Iya itu. betul. Ya itu mah kealaman waktu SMP dulu saya seperti itu padahal ternyata kaguar deui ayeuna geuning gitu kan. Karaos. Karaos ayeuna mah tos janten guru mah berarti emang gitu Bang Wate karena ingin punya kekuatan seperti itu. Betul, Nah, betul. terus misalkan tanya lagi misalkan cara efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan misalkan. Tadi ya karena kita butuh tenaga atau kekuatan, misalkan carilah yang efektif, hal yang lebih baik, misalkan tingkatkan belajar ataupun kamu menjadi sang juara yang manusia itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Nantinya orang lain akan butuh kepada kita, makanya kita tidak akan susah mencari teman atau balat seperti itu. Dan selanjutnya ya bikinlah, setelah itu anak mulai sadar, ingatkan kembali kepada anak tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya kamu seperti itu, kan kita menyepakati dulu keyakinan kelas kita bahwa perbuatan itu tidak boleh dilaksanakan, gitu kan seperti itu. Nah, terus kalau misalkan anak mulai sadar-sadar, tanya lagi kepada anak, yaitu dengan menanyakan keyakinan gitu, Pak. Menanyakan keyakinan. Di mana tadi tentang keyakinan kelas yang disepakati, kata Pak Deden yang tadi ya, Pak Deden kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini setelah itu tanya lagi kepada anak supaya lebih kita yakin kembali ya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan kalau terus seperti melanggar, tentunya kita juga pasti berpikir bahwa anak akan mencetak siswa yang tidak menerapkan budaya positif nantinya, jadi budaya negatif terus. Anak mungkin dengan tersebut menggunakan segitiga restitusi, anak tidak akan terjerumus betah di rasa bersalah. Adapun yang mereka melakukan kesalahan itu ternyata insya Allah bisa diperbaiki dengan penerapan segitiga restitusi. Mungkin Ibu Bapak semua, walaupun penerangannya atau yang saya sampaikan itu sangat singkat gitu ya Bu, mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semua, saya kembalikan lagi ke Bu Karin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pom. Sebenarnya berarti menjadi seorang guru yang galak tuh bukan suatu prestasi juga ya Pak ya? Ya, betul. Bukan suatu yang harus anak-anak biar takut sama saya, enggak juga ya Pak ya? Bukan seperti itu ya? Bukan suatu kebanggaan. Kita emang Bu, ini pengalaman pribadi ya, ini ternyata kadang-kadang anak juga kalau kita bersifat galak padahal anak itu nurut gitu ya. Nah, itu betul. Tapi ketakutan nurut itu karena takut, sebetulnya bukan karena kesadaran, itu yang gagalnya kemungkinan padahal. Kayaknya Bu Karin sebagai manajer kayaknya ya. Enggak Pak, bukan.
Kayaknya di poin 1 sama poin 2 deh saya. Itu motivasi eksternal itu, Miss. Iya, Motivasi betul. perilaku yang Ya. Betul. dan itu hanya sementara, bisa mereka melakukan tapi sementara. Kalau tidak ada guru yang galak itu ya seperti biasa Iya, lagi betul. gitu. Tidak ada sosok gitu ya, Bu ya. Iya. Betul. Betul. Ya. Ya mungkin ya kebutuhan dasarnya pun yang kayak tadi disampaikan mungkin ada yang belum terpenuhi, bisa jadi begitu kan. Kenapa anak nakal? Wah, candahar ternyata. Tapi memang kalau pengalaman gitu ya Pak, kalau di sekolah di Bintara itu kayak misalnya ada anak yang bermasalah, kemudian kita telusuri ternyata memang mohon maaf misalnya dia broken home, terus Nah, betul. ya keluarganya ada yang apa ya gitu ternyata oh iya mungkin ya alasan anak melakukan seperti itu ya anak itu orang latar belakang keluarganya seperti itu. Kebutuhan Betul. kasih sayangnya belum Ya, terpenuhi, Miss. betul. Nah, itu. Ya, betul. Belum terpenuhi gitu. Silakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang diajukan pada pemateri. Nuri tadi mana ya Pak Nuri? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh di unmute saja. Bu Wiwin. Bu Wiwin. Ibu Ratna. Oh, kayaknya sudah pada paham sepertinya. Kayaknya Bu Karin. Mungkin Tapi, nanti bisa diskusinya ya. Ya. Sedikit Pak, tadi itu sebenarnya yang dengan Pak Dada yang kita bahas keyakinan ya Pak, keyakinan langsung ya. Sama yang tadi juga gabungan dengan budaya positif. Saya jadi terpikirkan untuk mengubah nama tata tertib atau peraturan itu menjadi apa ya, keyakinan dan hukum itu menjadi apa konsekuensi gitu ya Pak ya. Iya, sepertinya betul. akan lebih seperti ramah terdengar di telinga daripada tata tertib hukuman gitu kan ya Pak ya. Iya, betul. Betul, Miss. Memang sekarang harus bergeser paradigmanya. Jadi di kelas itu jangan ada tata tertib kelas, tata tertib sekolah, peraturan kelas, itu diganti jadi keyakinan kelas. Gitu. Dan itu harus hasil kesepakatan bersama. Kalau misalnya di kelas, ya hasil kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau keyakinan sekolah berarti hasil kesepakatan semua warga sekolah. Gitu. Jadi memang kalau peraturan yang kita buat gitu dari sekolah atau dari guru yang dibuat itu kadang ada beberapa anak yang mensalahartikan gitu. Kemarin kita di sekolah saya terutama kita bikin semacam survei gitu Bapak Ibu kinerja guru, keluhan apa sih yang kamu rasakan di sekolah gitu ya Bapak. Terus salah satunya adalah kenapa sih kita harus dikaji ya rambutnya katanya gitu. Kenapa sih bajunya terus atributnya harus lengkap kan gak ada hubungannya sama pembelajaran katanya kan. ya kalau saya ngejelasin kalau kita ke sekolah itu bukan belajar kamu harus ngafalin raraban saya bilang gitu, bukan ngafalin grammar tapi kamu juga belajar soft skill di sana saya bilang. Nah, betul. Apalagi kami SMK gitu ya Pak, nanti betul. Ada nama istilahnya budaya kerja di mana kamu harus berpakaian rapi dan sebagainya saya bilang gitu. Nah, mungkin dari sana kita bisa mengubah bukan tata tertib berarti harus yang disampaikannya tapi ya itu ya tadi keyakinan itu di mana anak harus tahu kenapa anak rambut tuh harus dirajia gitu ya. Baju itu kenapa atributnya harus lengkap begitu mungkin ya. Iya, jadi nilai-nilai kebajikan universalnya itu Miss yang harus dipahamkan dulu ke siswa. Jadi siswa melakukan A itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami gitu. Kalau selama mereka belum paham, ya tetap aja walaupun kalau misalnya mereka paham dengan rambut pendek itu keuntungannya ini, berarti
mereka akan dengan senang hati melaksanakannya. Ya itu tadi mungkin karena tidak dilibatkannya siswa ketika membuat keyakinan peraturan kelas. kan disebut ya keyakinan kelas itu gitu. Iya. Siap. Mungkin akan saya coba terapkan di Bintara. Semangat, Miss. Ya, semangat. Luar biasa. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh sambil sharing atau diskusi gitu ya Bapak ya? Boleh. Oh. Pak Robi nggak ada Bu Yuda ya? Enggak Pak, sepertinya tim dari BDP itu lagi rapat tadi tuh. Oh, ya. Saya masih dalam perjalanan pulang Pak ini. Mohon maaf kalau Luar suaranya biasa. terdengar. Nggak apa-apa Bu. Ini baru sampai Subang. Sedang menuju rumah. Mungkin cukup ya Bu. Ada lagi yang ini gitu. Iya, Sepertinya boleh. cukup ya. Ya, boleh. Ya. Iya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja karena kebetulan sudah ada nakar ya. Bapak Ibu takutnya mau ada yang sholat. Iya betul. Ya, dan mau melanjutkan aktivitasnya. Gitu. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf tidak maksimal membantu acaranya karena dalam perjalanan. Ya, terima kasih nih. Atur nuhun Miss, sapunten. Luar biasa. Tuh, kabantos pisan. Ya, Mudah-mudahan bisa secepatnya bertemu di dunia nyata ya. asik. Boleh. Amin. Kita diskusi bareng. Ya, ya, terima kasih kepada para pemateri luar biasa kita. Semoga lancar Bapak Ibu sampai nanti Amin. berhasil menyandang sebagai guru penggeraknya. Amin. 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 Ditunggu sharing informasi bermanfaatnya kepada kita semua. Siap. Siap. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Nuhun, nuhun Bapak Miss Ibu Karin. sadayana. Nuhun. Pak Kokok, Nuhun, sadayana Bapak Ibu. Nuhun. Dan sami-sami padadan. Nuhun padadan Pak Koko. Ya sami-sami. Punten tesarepuh ya ibu-ibu di ST ya jadi tekira ngartos kenapa Serius. masa teh karena jumna tadi lebetnya Oh, lebetna. Oh, nya. ya. Abdi rada ngatok-ngatok deui teh. Abdi izin live ti payun ya. Teu kenging. Kayaknya ibu ya aya Kapan rapat bade kedua. ngejar bis ya. Oh, gitu. Mangga Bu Wida atur nuhun Bu Ya, Bu Wida. Wida. Nuhun. Salam ka eta ka Kundaka. Bu Wida Nuhun. sareng ka Rai Munir. Mohon insyaallah disaurkeun. Atur nuhun sadayana. Mangga Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, padadan nuhun pisan ya. Ya Bu Karin, gimana tanggapan pelaksanaan webinar kemarin atau materi yang disampaikan webinar kemarin terkait dengan pelaksanaan materinya di sekolah Bu Karin? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan nama saya Karina. Saya salah satu pengajar di SMK Bina Nusantara Cisalak yang kebetulan juga rekaman Bu Wida. Kemarin itu memang materinya sangat bagus. Saya cukup banyak menerima masukan terutama yang bisa saya terapkan di sekolah. Di sini di SMK Bina Nusantara. Seperti budaya positif, keyakinan kelas, dan yang saya ingat itu segitiga restitusi ya Bu, kalau nggak salah ya. Nah itu ternyata emang selama ini yang saya terapkan di sekolah ini sangat jauh berbeda dengan apa yang kemarin saya terima ketika materinya disampaikan gitu. Terutama di bagian keyakinan kelas. Nah selama ini memang saya kalau membuat kontrak belajar dengan siswa ya hanya menguntungkan saya saja, misalnya anak-anak kalau kamu mau makan silakan makan, tapi setelah itu langsung masuk gitu. Tapi tidak ada kontrak belajar yang sama-sama menguntungkan baik anak maupun saya gitu. Jadi emang ketika saya mendengar materi itu saya merubah
pola pikir saya untuk sama-sama bisa, anak juga diuntungkan dengan kontrak belajar itu, saya juga diuntungkan dengan kontrak belajar itu. Kemudian di bagian segitiga restitusi, nah ini yang paling menohok buat saya, karena ternyata selama ini saya selalu menjudge anak. Gitu, saya selalu menjadi seseorang yang pembuat apa ya? Pembuat merasa bersalah ya, kalau nggak salah Bu ya, ada istilahnya ya. Nah itu bagian menghukum dan pembuat rasa bersalah gitu. Nah, dan yang paling tingkatannya levelnya paling tinggi itu di bagian manajer. Nah, saya sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan saya menjadi seorang manajer yang dimana pola pikirnya atau mindsetnya saya rubah berdasarkan yang kemarin disampaikan yang segitiga restitusi itu, bahwa ketika ada masalah itu jangan dulu dijat, kamu kenapa malah oke kamu pusat dan sebagainya, enggak, tapi emang saya tanya dulu kenapa dia bisa melakukan seperti itu, pasti ada alasannya. Dan memang ada beberapa yang saya coba ajak ngobrol ke anak yang memang agak sedikit ya begitu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang latar belakangnya seperti, mohon maaf ya, broken home gitu, orang tuanya cerai, atau perasaan sayang, dia hanya tinggal dengan neneknya, tidak dengan orang tua, yang mungkin saja itu berefek ke mentalnya anak. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih sekali ke Bu Wida mengajak saya di webinar ini, karena ilmu-ilmunya bisa saya terapkan di sekolah saya. Gitu. Terima kasih.